Halo semuanya, hari ini pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kami melakukan kegiatan PKM berupa penyuluhan materi berjudul Korupsi dalam Perspektif Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Niko Apianto dengan NIM 19240013. Nama saya Muhammad Iksan Basuki dengan NIM 1924042. Nama saya Netar Balawan Muariko Muluki dengan NIM 192404050. Saya Waludin Al-Ayubi dengan NIM 192400187. Saya atas nama Muhammad Farhan Lubis 19240318. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia kepada semua. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan pengembangan karakter dengan tema korupsi dalam perspektif agama Islam yang diselenggarakan di SMAN 1 Raja Bogor. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raja Bogor, Ibu Winda Yogita SSMPD. Yang terhormat kepada Wakil Kepala Sekolah, para Bapak Ibu Guru, serta staf TU dan jajarannya. Dan yang diterpakan siswa-siswi SMA N1 Raja Bogor yang saya cintai dan banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada kami sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi motivasi bagi kita semua untuk membangun karakter yang berintegritas tinggi dan menjauhi segala bentuk korupsi. Oke, halo semuanya, halo. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu ya. Ini dari kelas berapa? Kelas 10 ini angkatan berapa ya kalau tahu? Ada berapa kelas? Kelas 10? Satu kelas ada berapa orang? Banyak ya. Jadi di sini ada yang tahu nggak ini kakak-kakak ini berasal dari mana? Mungkin ada yang tahu. Dari mana? Ada yang tahu? Ya, jadi kakak-kakak ini berasal dari mahasiswa Universitas Dasar Informatika Bogor, tepatnya di UPS Bogor Merdeka, dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Sistem Informasi. Perkenalkan, nama kakak Niko, lalu ada kakak-kakak. Saya Netar Balawan. Saya Farhan. Saya Waludin Al-Ayubi. Jadi pada kesempatan kali ini kami melakukan kegiatan yang dimana bertujuan untuk memenuhi tugas akhir pendidikan untuk kuliah ya. Jadi kalian dikumpulkan ini untuk berupa kegiatan penyuluhan edukasi berupa korupsi dan korupsi. Semoga dari kegiatan ini semua bisa terlaksanakan dengan baik ya. Jadi mohon perhatiannya dan mohon kalian itu tenang dulu sebentar. Oke aja, langsung kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, pengertian korupsi menurut agama Islam itu apa sih? Jadi korupsi adalah sesuatu tindakan yang sangat amat merugikan teman-teman. Jadi korupsi ini mengambil hak orang lain yang bukan hak kita pokoknya. Dan jelas ini adalah saling menindas dan perbuatan yang zalim. Karena korupsi ini hanya mementingkan diri sendiri teman-teman tanpa memikirkan orang lain. Yang jelas
perbuatannya sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Lalu juga menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyatakan bahwasanya korupsi ini sama saja sesuatu yang mengambil hak orang lain dengan berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak benar. Nah, dalil mengenai korupsi juga ada di surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Yang berartikan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa suatu urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan yang dosa, padahal kamu sudah mengetahuinya. Oke, mungkin selanjutnya akan dibawakan untuk teman saya. Baik, di sini di slide ini ada apakah korupsi ada di sekitar kita? Ada yang tahu? Korupsi yang di sekitar orang? Ada yang tahu seperti apa? Ini ada contoh perilaku korupsi di sekitar kita. Ini buat yang di dulu ya, ada yang kita sekolah. Seperti pungutan liar, pungli, memiliki biaya tambahan di luar ketentuan resmi saat membuat SIM, STNK, KTP atau KK. Siapa yang ini udah punya SIM? Belum ada ya? Ini masih kelas 10 soalnya ya. Memberi ada di sini ada suap, memberi uang kepada petugas agar urusan cepat selesai atau lolos dari tilang. Nanti di sini ada yang pernah kena tilang kan? Disuruh bayar di tempat apa dikasih surat tilangnya? Suruh bayar di tempat biasanya ya. Itu korupsi. Ada waktunya. Ada waktunya terus ada. Di sini ada gratifikasi yang ketiga, memberikan hadiah atau fasilitas kepada pejabat publik dengan harapan mendapatkan keistimewaan. Banyak pejabat yang sangat menggunakan uang rakyat yang tidak disalahgunakan, jadi beli barang yang aneh-aneh gitu. Korupsi kecil, penyalahgunaan wewenang di 3 pelayanan dasar seperti di sekolah, rumah sakit, atau kantor kelurahan. Dan terakhir ada ketidakjujuran keluarga dan sekolah, mengambil uang pembagian belanja, menyontek, berbohong mengenal harga barang. Siapa yang sering ngambil uang orang tuanya nih? Buat kepentingan beli make up, beli rokok, ayo, banyak ya? Pasti pernah ya? Pernah. Di sini apa saja penyebab terjadinya korupsi di lingkungan sekolah tadi? Apa? Uang kas ya? Ada di sini. Di sini ada faktor-faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi di lingkungan sekolah. Kurangnya kejujuran. Contohnya mencontek saat ujian, mencontek temannya. Apa yang kita contek itu belum tentu benar. Pernah kan gitu? Ya. Nyontek tapi salah, nah, percuma itu. Mendingan belajar, percaya diri. Sini ada yang buruk. Yang kedua, siswa-siswi yang awalnya baik nih, terus bergabung sama yang sangat buruk. Contohnya ikut ngerokok, ikut bolos. Siapa sini nih yang ikut bolos dulu nih? Hah? Waduh, siapa namanya? Bayu, wah Bayu. Parah Bayu. Bayu udah bolos ya. Bolos ngerokok lagi ya. Bayu gitu kan. Nggak boleh ya. Gak boleh ya. Jadi
ada lemahnya iman dan moral. Contohnya kayak tadi mengambil uang kasnya waktu angkatan siapa nih? Hah? Angkatan ini? Aduh. Buat kepentingan apa itu biasanya? Hah? Waduh, nggak boleh ya. Itu lemah iman dan moral itu maksudnya. Nggak boleh itu. Mengambil uang, mengambil barang, teman, nggak boleh ya. Yang keempat ada kurangnya pengawasan. Contoh kurangnya pengawasan ketika meminjam buku ke perpustakaan bisa di sini. Tapi sering banyak yang nggak dibalikin ya. Apa gimana? Ya kayak gitu nggak boleh. Kurangnya pengawasan. Ada contohnya ini ya. Nggak boleh ya itu ya. Yang minjem barang fasilitas sekolah tapi gak dibalikin itu nggak baik. Baik, di sini kita akan melihat video singkat korupsi dulu ya. Mohon perhatiannya kita lihat dulu sebagai contoh. Ya, jadi korupsi yang terjadi pada video itu adalah bentuk penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan. Ya, oknumnya itu melakukan beberapa hal yang tadinya itu harusnya itu dibuat perpustakaan malah jadi mall ataupun bentuk komersial yang lain ya. Jadi dalam korupsi itu punya beberapa dampak. Dampaknya itu apa aja? Ada yang tahu nggak dampak korupsi? Ya, jadi apa saja sih dampak korupsi? Dari video tadi itu kita dapat simpulkan beberapa dampak korupsi. Dampak korupsi itu banyak banget ya teman-teman, bagi lingkungan sekitar, bagi diri sendiri, ataupun bagi lingkungan sosial ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah merugikan negara. Jadi dari korupsi itu pasti bakalan merugikan negara karena keuangan negara itu pasti bakalan terkuras habis. Karena keuangan yang terkuras habis akibatnya beberapa proyek atau proyek-proyek pemerintah itu pasti gak bakalan berjalan dengan baik ya. Misalnya contohnya pembangunan jalan. Pembangunan jalan itu untuk anggaran itu misalnya 15 miliar, malah yang dipakainya itu 10 miliar. Nah, di sana itu terdapat contoh kasus korupsi. Lalu yang kedua itu adalah menghambat pembangunan. Dari video tadi kita lihat ya, yang harusnya itu dibangun untuk rumah sakit ataupun untuk umum malah menjadi untuk komersial yang digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Lalu yang ketiga itu adalah meningkatkan kemiskinan. Dari korupsi itu pasti bakalan terjadi yang namanya itu kemiskinan yang semakin banyak karena keuangan yang semakin terus. Lalu juga ada beberapa hal membuat kemiskinan itu semakin meningkat. Korupsi itu sendiri menjadikan kesenjangan sosialnya itu semakin tinggi antara orang yang kaya makin kaya, yang miskin pun makin miskin. Lalu yang keempat, menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Dampak berikutnya itu teman-teman sudah memperlihatkan dana pendidikan dan kesehatan itu adalah suatu hal yang paling penting ya dalam hidup masyarakat. Kalau tanpa pendidikan dan juga kesehatan, masyarakat ini akan menjadi apa selanjutnya? Generasi berikutnya itu akan jadi apa? Semakin pendidikan baik, maka generasi muda pun akan menjadi lebih baik. Begitupun kesehatannya. Lalu yang kelima itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat. Dari korupsi ini dapat membuat yang awalnya itu masyarakat untuk percaya dan loyal kepada pemerintah
malah menjadikannya itu sebuah bumerang ya, yang depannya itu terjadi berupa demo dan lain sebagainya. Lalu yang kelima itu, lalu yang keenam merusak moral dan generasi muda. Jika korupsi itu menjadi sebuah kebiasaan, maka generasi muda itu akan semakin banyak terjadi korupsi, berupa korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar, ataupun bahkan jika mereka jadi generasi yang jadi pejabat ataupun jadi orang-orang penting, kebiasaannya itu malah dilakukan sampai mereka menjadi orang yang sukses. Lalu yang ketujuh, menimbulkan ketidakadilan sosial. Dari korupsi ini banyak sekali yang namanya itu kesenjangan yang tadi ya, yang kakak sebutkan. Dari yang seharusnya itu bantuannya itu diberikan kepada orang-orang yang tepat, malah diberikan kepada yang seharusnya itu tidak perlu diberikan. Lalu bagaimana sih cara mencegah korupsi dalam pandangan Islam? Dari sini ada empat pandangan, cara mencegah korupsi menurut Budi Suhartawan dalam jurnalnya yang berjudul Solusi Pencegahan Korupsi dalam Al-Quran. Yang pertama itu membangun masyarakat madani. Masyarakat madani, teman-teman, halo. Di sini ada yang tahu nggak masyarakat madani itu apa? Ada tahu nggak masyarakat madani itu apa? Ya, jadi masyarakat madani itu adalah masyarakat yang taat hukum. Jadi setiap individunya itu memiliki tingkat pemahaman hukum yang baik. Jadi mereka itu taat kepada hukum dalam bermasyarakatnya. Lalu yang kedua itu mengenal diri sebagai manusia. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu harus mengenal dirinya itu menjadi yang lebih baik. Dengan mengenal diri sendiri, kita itu akan memperbaiki diri dan mencegah yang namanya perilaku korupsi. Lalu yang ketiga, membangun pemerintahan yang baik atau berdemokrasi. Yang keempat, tazkiyatun nafs atau usaha untuk mengatasi dan menentukan penyakit jiwa, atau yang lebih tepatnya seperti sifat qanaah dan sifat qanaah, menghindari sifat-sifat buruk atau curang. Kita menyediakan quiz time. Ya, jadi teman-teman siapin gadget kalian sama koneksi internet. Nanti kita bakalan kuis. Nanti yang menang dapat hadiah. Oke. Jadi mohon kerjakan dengan baik ya, teman-teman ya. Boleh dipersiapkan teman-teman mau HP semua nggak? Ini adalah pemenang dari kuis tadi dengan peringkat juara 1 sampai juara 5. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara pengembangan karakter dengan tema korupsi dalam pandangan agama Islam. Kami mengucapkan terima kasih banyak pada pihak SMA Negeri 1 Raja Bubur, khususnya pada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Raja Bubur, Ibu Winda Yulinda SSMPD, beserta para wakil kepala sekolah, bapak dan ibu guru, serta seluruh kelas 10 yang telah mendukung dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh perhatian dan antusias sangat tinggi. Semoga melalui kegiatan ini kita semua mendapat lebih memahami pentingnya sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya pencegahan korupsi dapat dimulai dari diri sendiri dan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kami juga memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun tingkah laku selama kekurangan kegiatan berlangsung. Akhir kata, mari kita bersama-sama menjadi generasi muda yang berintegritas tinggi, berakhlak baik, dan berani mengatakan tidak pada korupsi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan hari ini. Untuk sesi terakhir, Ya, sebelum kita pulang kita foto bersama dulu ya teman-teman.
Sekian itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.